berada di dalam pemegang kekuasaan maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan. Ini tidak lepas barangkali dari sejarah bahwa beliau, Pak SBY, adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di dalam sebuah pesta demokrasi tahun 2004 waktu itu. Dan selama memegang amanah sebagai pemimpin di negeri ini, Pak SBY bukan hanya menjaga aturan demokrasi, tapi juga menjaga etika demokrasi. Menjaga netralitas, baik di dalam penegakan hukum maupun netralitas di dalam proses pergantian kekuasaan. Karena itu setiap kali berdiskusi, berinteraksi dengan Mas Ahaye, dengan seluruh jajaran Partai Demokrat, percakapan kami selalu diwarnai dengan ikhtiar untuk menegakkan demokrasi itu. Termasuk hari ini. Hari ini Mas Ahaye sebagai salah satu putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia, telah menjadi penerus kepemimpinan Pak SBY di Partai Demokrat, yang bisa saya sampaikan di tempat ini bahwa Partai Demokrat is in a good hand. Insya Allah ke depan akan terus berada di tangan yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres 2024. Sebagaimana kita ketahui, ada nama-nama yang cukup populer pada saat ini yang ingin maju di 2024. Ada nama Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, kemudian ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh ini rupanya ingin maju di 2024 yang akan datang. Namun berdasarkan hasil survei, ada 3 tokoh yang ini disebut-sebut media, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto. Nah, terkait koalisi yang akan mendukungnya, ini masih dalam negosiasi, teman. Seperti Pak Prabowo Subianto ini kemarin mau berkoalisi dengan PKB. Namun belakangan muncul wacana bahwa Prabowo nanti akan bersanding dengan Ganjar Pranowo. Sehingga kalau itu yang terjadi, mungkin teman-teman, pihak PKB akan menarik dukungan untuk tidak mendukung Pak Prabowo Subianto. Karena dalam lingkup dari PKB itu banyak menginginkan supaya Muhaimin Iskandar maju sebagai calon presiden. Jadi semua ini masih ada negosiasi, semua masih dalam perhitungan, teman. Tokoh ini didukung oleh siapa, ini masih menjadi tanda tanya. Kecuali Pak Anies Baswedan, teman, yang sudah jelas didukung oleh 3 partai besar, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ini sudah clear bahwa Pak Anies bisa maju di 2024. Beda dengan Prabowo Subianto yang sampai hari ini belum punya koalisi yang konkret. Siapa ya koalisi dari Prabowo Subianto? Apakah Muhaimin Iskandar, PKB? Namun sejauh ini kita lihat bahwa tidak ada chemistry kalau misalkan Pak Prabowo nanti diusung bersama dengan Ganjar Pranowo. Nah, teman-teman, terkait itu semua, ini ada pandangan dari seorang pengamat yang mengatakan bahwa nanti pada saatnya ada 2 partai politik pendukung pemerintah itu yang malah bergabung dengan Anies Baswedan. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari wartaekonomi.co.id. Konstituen mayoritas mendukung Anies Baswedan. 2 partai pendukung Jokowi disebut bakal merapat ke koalisi perubahan. Siap-siap. Jurnalis senior dari Forum Network FNN, Hersu Beno Arif, menyoroti penjajakan koalisi menjelang pemilu 2024 yang masih dinamis soal kemungkinan bongkar pasang internal koalisi. Hal itu disampaikan saat membahas soal kode dari Anies Baswedan yang memberi sinyal koalisi perubahan bakal kedatangan anggota baru. Hersu mengungkapkan sejumlah kemungkinan partai mana yang akan bergabung ke Anies jika perubahan situasi politik benar terjadi. Hersu menyebut basis koalisi pro Jokowi yakni Koalisi Indonesia Bersatu sebagai koalisi yang rapuh. Koalisi ini sangat rapuh dan tampaknya tinggal tunggu waktu untuk bubar, jelas Hersu melalui kanal YouTube Hersu Beno Point, dikutip pada Minggu 19 Maret 2023.
Kondisi rawan bubar ini menurut Hersu akan membuat anggota koalisi akan mencari alternatif lain agar bisa ambil bagian di Pilpres 2024. Hersu menyebut Partai Persatuan Pembangunan P3 dan Partai Amanat Nasional yang berpeluang bergabung dengan Anies karena konstituen mereka mayoritas mendukung Anies Baswedan. Jangan lupa partai ini berpeluang bergabung ke Anies karena konstituen P3 dan PAN mayoritas akan mendukung Anies Baswedan, ungkapnya. Lebih lanjut, situasi Gerindra PKB yang belakangan ini disebut sedang tidak baik-baik saja. Seiring manuver Gerindra menikmati perjodohan Prabowo Ganjar, serta penegasan bahwa Ketum PKB Muhaimin Iskandar Caimin tidak mutlak jadi cawapres Prabowo Subianto. Menurut Hersu, situasi seperti itu juga bisa jadi indikasi PKB merapat ke Anies Baswedan. Dari PKB jelas yang ingin dipasangkan itu Caimin. Itu bahkan sudah diputuskan dalam Ijtima Ulama PKB yang telah memberi deadline ke Prabowo sebelum Ramadan nama Caimin harus diumumkan, ungkapnya. Hampir pasti koalisi kedua parpol ini bakal bubar. Tambahnya, sebelumnya Caimin mengungkapkan jika akhirnya Prabowo dan Ganjar yang akan maju di Pilpres 2024, maka terbuka peluang Gerindra PKB batal koalisi alias bubar. Ya berarti koalisi bubar dong. Ya toh, ujar Muhaimin di kantor DPP PKB Jakarta, Kamis 16 Maret 2023. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait peluang dua partai pendukung pemerintah yaitu PKB sama P3 berpeluang bergabung dengan Pak Anies Baswedan. Ini menarik teman, karena berangkat dari persoalan di internal, misalkan di KIB, karena KIB belum punya tokoh yang kuat untuk maju di 2024. Kalau tidak ada tokoh tertentu yang kuat, maka koalisi ini juga bisa bubar teman, karena tidak ada calon yang diusungnya di koalisi tersebut, seperti di KIB yang terdiri dari Golkar, P3 dan PAN. Nah, demikian juga dengan PKB teman, PKB sama Gerindra yang awalnya ini kan berkoalisi untuk mengusung calon presiden Prabowo dan wakilnya Muhaimin Iskandar. Tetapi belakangan muncul wacana Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Nah, kalau ini yang terjadi, maka yang disampaikan Caimin, ini koalisi juga bisa bubar. Nah, sekarang tinggal menunggu waktu teman, apakah benar-benar bubar atau tidak, dan apakah partai pendukung Pak Jokowi yaitu PAN dan P3 juga akan gabung dengan Pak Anies Baswedan. Kita tunggu informasi yang berikutnya teman. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bagikan, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini juga Partai Demokrat kembali menegaskan komitmen untuk berjalan bersama ke depan. Menegaskan sikap yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahaye, Pak Ketua Umum Partai Demokrat, atas diskusi pembahasan yang kita lakukan bersama-sama di dalam majelis tinggi, di mana menetapkan untuk mengusung kami sebagai calon presiden di tahun 2000, itu pemilu 2024, bersama dengan partai pengusung lain, yaitu Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Izinkan kami menyampaikan dengan rasa rendah hati, dengan memohon izin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menerima amanah besar ini, mengemban amanah besar ini, dan insya Allah kita siap untuk berjalan bersama-sama menuju perubahan dan perbaikan.